효도해야지. 도대체 왜? 왜? Halo guys, semoga kalian semua sehat selalu. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang menceritakan kisah pembunuhan seorang siswa SMP. Ada seorang anak yang dicurigai sebagai pembunuh. Anak tersebut, ayahnya berusaha agar anaknya terbebas dari tuduhan tersebut. Namun pada akhirnya, ayahnya mengetahui fakta yang sebenarnya. Dan inilah film yang berjudul I Want to Know Your Parents yang dirilis pada tahun 2022. Di awal film kita diperlihatkan seorang kakek-kakek yang sedang mendayung perahunya. Dia melihat sosok jasad yang ada di dalam air. Lanjut kita diperlihatkan ada sosok lain. Dia adalah seorang pengacara. Pengacara tersebut bernama Kang Ho Chang. Ini dia orangnya. Kang Ho Chang adalah seorang pengacara yang sedang melayani kliennya, yaitu seorang narapidana. Kang Ho Chang menemui narapidana tersebut. Ternyata dia adalah seorang konsultan di bagian konsultasi narapidana. Kang Ho Chang mencatat setiap hal-hal yang diperlukan oleh narapidana tersebut. 또 뭐 필요하신 거 있으십니까? Di luar, Kang Ho Chang lagi duduk, tiba-tiba dia mendapat telepon yang membuat dirinya kaget karena dia dipanggil ke sekolah. Kang Ho Chang pun datang ke sekolah tersebut. Di sekolah, dia pun masuk ke ruang konseling dan bertemu dengan Do Ji Yeol. Ini orangnya. Di dalam mereka pun mengobrol. Mereka berkenalan satu sama lain. Do Ji Yeol dikira seorang guru, namun ternyata adalah orang tua murid. Tak lama dari situ, datanglah seorang guru yang bernama Bu Guru Song. Dia adalah wali kelas. 안녕하세요. 저 2학년 3반 담임입니다. Setelah mengantarkan teh, Bu Guru Song menawarkan kopi atau teh kepada Kang Ho Chang. Namun Kang Ho Chang meminta kopi. Bu Guru Song pun meninggalkan mereka. Di luar terlihat Bu Guru Song didatangi oleh Kang Ho Chang. Kang Ho Chang memberikan sejumlah uang kepada Bu Guru Song, namun Bu Guru Song menolak dan akhirnya kopi yang dibawa tumpah, membuat tangan Kang Ho Chang menjadi panas. Setelah itu Kang Ho Chang pun pergi. Di saat berjalan dia menemui dua orang, yaitu istri Pak Kang dan Pak Kang yang juga adalah orang tua murid. Bersama-sama mereka bertiga masuk ke ruang konseling. Di dalam mereka bertemu dengan Do Ji Yeol. Do Ji Yeol lagi-lagi disangka seorang guru, namun ternyata dia adalah seorang orang tua murid. Dan mereka berngobrol di dalam sampai akhirnya datang kepala sekolah, yaitu Oh Jung Suk, dan juga diikuti guru Jung. Mereka akhirnya duduk di dalam. 교장 오중섭입니다. 공사담화하신 학부모 Ternyata kedatangan mereka untuk mendengar surat yang ditulis oleh anak yang meninggal kepada Bu Guru Song. 2학년 3반 도윤재, 박규범, 정이든, 강한결. Mereka pun terkejut mendengar nama-nama anaknya yang disebutkan oleh Bu Guru Song. Di lain tempat, Bu Guru Song keluar. Dia menemukan 4 anak yang tadi dia sebutkan. Jong Idun, Park Kyubom, Do Yeon Jae, dan Kang Han Gyeol. Di luar mereka bermain dan mengejek nama Bu Guru Song. Di ruang konseling kita masih diperlihatkan orang tua murid yang masih ada di sana. Mereka sedang berdebat mengenai kematian anak tersebut. Mereka menganggap bahwa hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan untuk mengintimidasi anak-anak mereka. Bahkan Do Ji Yeol mengatakan bahwa anak yang meninggal tersebut adalah anak yang nakal. Sedangkan Kang Ho Chang masih mempertanyakan apakah surat bunuh diri yang dituliskan anak tersebut merupakan catatan bunuh diri ataukah hanyalah sebuah surat yang bisa dijadikan bukti. Di lain tempat kita diperlihatkan Bu Guru Song sedang bertemu Bapak Kepala Sekolah. Sang kepala sekolah memarahi Bu Guru Song karena menerima barang dari murid.
Di lain tempat, ternyata Dojiol dan anaknya berada di dalam mobil. Mereka telah pulang dari sekolah. Dojiol memarahi anaknya agar tidak melakukan hal-hal yang membuat mereka terancam. Di lain sisi, Kang Ho Chang pun menemui anaknya. Dia menanyakan apakah anaknya baik-baik saja. Anaknya pun mengiyakan. 아무 일 없었지? Kita diperlihatkan Kang Ho Chang datang ke asrama anaknya. Dia melihat barang-barang milik anak yang meninggal. Dia mencari-cari di dalam lemari anak tersebut sesuatu yang bisa dia gunakan sebagai bukti. Namun dalam pencariannya dia bertemu dengan Dojiol yang bersembunyi di dalam lemari. Dia sangat kaget dan mereka berdua mengobrol di situ. Kita diperlihatkan sosok anak yang dikira telah meninggal, yaitu Gunwo, ternyata belum. Gunwo saat ini sedang bersama ibunya. Dia dalam kondisi yang kritis. Ibunya mencoba membangunkan dia, namun tidak ada hasil. Datanglah Bu Guru Song yang meminta maaf dan turut prihatin kepada ibunya. 저기 조사는 언제 시작하세요? 단순 자살 시도는 수사 안 해요. Setelah mengunjungi Gunwo, Bu Guru Song bertemu dengan Pak Polisi tersebut. Namun dia dipergoki oleh istri dari Pak Jung. Pak Jung mendengar tersebut menjadi panik. 미치겠네. 씨. Di lain tempat kita diperlihatkan Bu Guru Song yang masih mencari bukti mengapa sampai Gunwo melakukan aksi bunuh diri. 5시 15분. 시간. Di tempat lain kita diperlihatkan Kang Ho Chang bertemu dengan Dojiol. Dojiol memberikan sesuatu kepada Kang Ho Chang. Nampaknya hal tersebut adalah pemberian HP. Kang Ho Chang disuruh oleh Dojiol untuk membuka HP tersebut. Karena HP tersebut terkunci, dia datang kepada tukang HP. Tukang HP tersebut meminta kartu identitas berupa KTP. Namun Kang Ho Chang menanyakan berapa banyak yang harus dia bayar agar tidak memberikan KTP. Dan hal tersebut disetujui oleh orang yang bisa membobol HP tersebut. Seiring berjalannya waktu, mereka berdua menunggu HP tersebut agar selesai. Datanglah seorang kurir yang memberikan HP-nya yang telah selesai dibobol. Mereka pun membayar kepada kurir tersebut. Dojiol mengeluarkan uang diberikan kepada kurir tersebut. Selanjutnya mereka mengecek HP tersebut. Ternyata HP tersebut milik Gunwo dan mereka kaget ketika melihatnya. Setelah melihat video tersebut, akhirnya para orang tua murid sepakat untuk bertemu. Mereka saling memperlihatkan video yang ada. Namun mereka pun berdebat sebenarnya siapa anak yang menghasut agar pembulian tersebut dilakukan kepada Gunwo. Mereka saling tuduh-menuduh satu sama lain mengenai anak mereka. 저쪽 애들이 더 나쁘죠. 똑같은 공범입니다. Di tempat lain kita diperlihatkan sosok dari Bu Guru Song sedang mengunjungi kediaman Gunwo. Bu Guru Song bermaksud untuk mengunjungi ibu dari Gunwo, yaitu Ibu Kim. Namun tidak ada orang di dalam. Bu Guru Song berteriak dan dia melihat ada seseorang yang keluar dari rumah tersebut melewati jendela. Dia pun mengecek ke belakang dan orang tersebut pun lari. Ternyata namanya adalah Nam Ji-ho, ini dia. Nam Ji-ho sedang menaiki lift. Dia pun keluar dari lift. 지호야. Nam Ji-ho bertemu dengan Kang Ho Chang dan Do Ji-yol. Mereka berdua pun membawa Nam Ji-ho ke restoran. Mereka berdua menanyakan kepada Nam Ji-ho apakah Nam Ji-ho mengetahui hal yang terjadi kepada Gunwo. Nam Ji-ho pun menceritakan apa yang dia lihat di apartemen kepada Kang Ho Chang dan Do Ji-yol. 얼마 전에 다시 봤어요. 1층에서요. 먹어.
Setelah menceritakan apa yang terjadi, Nam Ji-ho berniat untuk pergi, namun dia ditahan oleh Do Ji-yeol. Do Ji-yeol memberikan sejumlah uang kepada Nam Ji-ho dan berkata bahwa Nam Ji-ho tidak melihat apapun sehingga anak mereka bisa selamat. Di lain tempat kita diperlihatkan bapak kepala sekolah sedang bertemu dengan Bu Guru Song. Bu Guru Song diberikan sebuah amplop, di dalamnya berisi kontrak yang menyatakan Bu Guru Song akan diangkat sebagai guru tetap di sekolah tersebut. Bu Guru Song menjadi bingung melihatnya. Dia pun pulang. Sesampainya di rumah, dia melihat keluarganya yang sedang merayakan Bu Guru Song menjadi guru tetap di sekolah tersebut. Di malam harinya, Bu Guru Song melihat surat tersebut, membuka dan membaca isi dari kontrak yang ada. Bu Guru Song melihat satu persatu dan akhirnya dia pun memakai stempel atas namanya di surat tersebut. Di lain tempat kita diperlihatkan kondisi Gunwo yang sedang kritis. Do Ji-yeol yang datang saat itu, dia pun memberikan RJP kepada Gunwo. Dia memohon agar Gunwo tetap bernapas, namun naas Gunwo tak dapat ditolong. Gunwo pun mengembuskan nafas terakhirnya. Gunwo dinyatakan meninggal. Ibu Gunwo pun menangis sejadi-jadinya meratapi anaknya. Akhirnya Gunwo pun dimakamkan. Ibunya terlihat sangat bersedih di pemakaman tersebut. Datanglah Bu Guru Song. Di samping Ibu Gunwo, Bu Guru Song menceritakan semuanya kepada Ibu Gunwo. Ibu Gunwo pun mengetahui fakta yang sebenarnya. Dan Ibu Gunwo pun pergi ke kepolisian. Dia datang ke polisi untuk mengadukan bahwa anaknya meninggal. Itu karena dibully. 편지에 우리 아들 괴롭힌 놈들이 써있대. Ternyata 4 orang anak tersebut mereka datang ke pemakaman Gunwo dan bertemu dengan Bu Guru Song. Setelah itu mereka memilih untuk pergi. Di malam harinya, Kang Ho Chang berbicara dengan anaknya. Dia menanyakan kenapa anaknya melakukan hal tersebut, namun anaknya mengatakan bahwa bukan dia yang melakukan itu. Dia hanyalah orang yang disuruh untuk merekam, sedangkan dia tidak melakukan apapun. 진짜 나 아무 짓도 안 했다고. 난 안 그랬다고. 그냥 옆에 있으라 그래서 있었고, 그냥 거도 보고 있으라 그래서 봤어. 아빠, 난 진짜 아니야. 나 진짜. Di lain tempat kita diperlihatkan Bu Guru Song mengembalikan perjanjian kontrak kerja sebagai guru tetap. Ternyata dia menolak. Kepala sekolah menawarkan berbagai hal agar Bu Guru Song tidak bekerja di tempat tersebut, namun dia menolak. Bu Guru Song dan Pak Kepala Sekolah berdebat di situ. Kepala sekolah mendapatkan telepon bahwa ada pawai dari Ibu Gunwo yang datang ke sekolah tersebut. Dia meminta agar Ibu Gunwo dihadang dan tidak diizinkan untuk masuk ke dalam sekolah. Namun Bu Guru Song datang menghampiri Ibu Gunwo dan memaksa Ibu Gunwo untuk masuk bersamanya ke dalam. Namun mereka tetap dihadang sampai para security yang ada. Mereka mendorong dan kepala sekolah memerintahkan agar pintu dikunci dan akhirnya pintu pun dikunci. Di lain tempat kita diperlihatkan ada lomba dayung yang diikuti oleh anak-anak pembuli. Namun tanpa mereka sadari di depan sekolah ada Ibu Gunwo yang terus menyuarakan agar kasus anaknya diproses. Polisi pun datang dan membawa Ibu Gunwo ke kantor polisi. Dan di sana ada Bu Guru Song. Polisi mengatakan kasus itu telah ditutup. Di lain tempat ternyata anak pembuli itu mereka semua mendapat juara pertama. Namun tiba-tiba orang tua mereka ditelepon satu persatu. Mereka pun kaget saat mendengar apa yang disampaikan. Ternyata Bu Guru Song memberikan pernyataan kepada media terhadap kematian Gunwo. Di malam harinya, para orang tua mereka pun menyusun rencana apa yang harus mereka katakan kepada media ketika mereka diinterogasi dan kepada kepolisian. 간단하게 하십니까? 애들끼리 장난 놀다가 툭 치고 하면
무죄 못 받습니다. 그 엄마랑 빨리 합의부터 봐. 합의하면 안 됩니다. 무혐의로 끝나야 범죄 기록에 남지 않습니다. 그러면 어떡하자고. 무슨 방법이 없을까요? 경찰은 증거를 찾지 못할 겁니다. Di esok hari, Bu Guru Song didatangi oleh media di sekolah. Sedangkan Kang Ho Chang bertemu dengan Do Jiol. Do Jiol baru selesai diinterogasi bersama anaknya. Sekarang giliran Kang Ho Chang dengan anaknya yang diinterogasi. Di dalam, Kang Ho Chang mendampingi anaknya dan mereka bertemu dengan Nam Ji Ho. Nam Ji Ho menyatakan bahwa pelakunya adalah anak dari Kang Ho Chang. Kang Ho Chang pun tidak menerima hal tersebut. Di lain tempat, kita diperlihatkan ternyata surat yang diberikan oleh Gunwo kepada Bu Guru Song dibakar oleh Do Jiol, Pak Jung, dan Pak Kepala Sekolah. Mereka pun merayakan dengan bersulang bahwa bukti tersebut telah mereka hilangkan. Di lain tempat kita diperlihatkan Kang Ho Chang sedang mencari Nam Ji Ho, namun dia tidak menemukan Nam Ji Ho. Akhirnya dia datang ke kantor Do Jiol. Di kantor dia menanyakan kenapa dia dan anaknya yang harus menjadi pelakunya. Namun Do Jiol mengatakan bahwa dia dan anaknya tidak menyukai anaknya Kang Ho Chang. Akhirnya Kang Ho Chang pun diusir dari kantor Do Jiol. Setelah dia diusir, Kang Ho Chang pun pergi ke tempat di mana pertama kali anak tersebut ditemukan di sungai. Dia mencoba untuk mencari bukti yang ada di sana dan akhirnya dia berhenti di sebuah warung di mana anak sekolah SMP yang dari sekolah tersebut mereka sedang berbelanja di tempat tersebut. Akhirnya dia memilih untuk datang ke tempat tersebut. Dia bertemu dengan ibu pemilik warung. Dia menanyakan apakah ibu tersebut mengetahui kedua anak ini. Dan ibu tersebut mengatakan kalau dia pernah melihat salah satu anak tersebut. Kang Ho Chang menanyakan apakah anak tersebut adalah Gunwo. Namun ibu tersebut bilang bukan, itu bukanlah Gunwo tapi anak di sampingnya. Kang Ho Chang pun kaget mendengar pernyataan tersebut. Ternyata selama ini anak yang disiksa yaitu anaknya Kang Ho Chang. Kita diperlihatkan bahwa anaknya Kang Ho Chang disiksa oleh 3 anak lainnya. Kepalanya ditenggelamkan di air sehingga dia hampir mati. Dia terus bertahan agar dia tidak dibunuh. Mereka terus melakukan penganiayaan dan akhirnya mereka menyuruh anaknya Kang Ho Chang untuk memukul Gunwo sehingga anaknya Kang Ho Chang tidak disiksa lagi dan dia pun menuruti perintah ketiga anak tersebut. Kang Ho Chang pun bertemu dengan Bu Guru Song dan menyatakan bahwa anaknya tidak bersalah dan Bu Guru Song agar tidak bersaksi di pengadilan pada esok hari. Esok harinya pengadilan pun dilaksanakan dengan terdakwa anaknya Kang Ho Chang. Kang Ho Chang bertugas sebagai pengacara anaknya. Di awal sidang diperlihatkan Bu Guru Song yang memberikan kesaksiannya terkait pembunuhan bahwa anak-anak dari orang tua murid yang tertulis di dalam surat tersebut dia sebutkan satu persatu. Di sini pun Pak Kepala Sekolah ditanyai dan bersaksi. Selanjutnya anak-anak tersebut pun ditanyai dan mereka memberikan keterangan mereka satu persatu. Di sini mereka menyudutkan anaknya Kang Ho Chang. Anaknya Kang Ho Chang pun berkata bahwa hal tersebut adalah bohong dan dia mengamuk pada saat itu dan petugas pengadilan pun menyuruh polisi agar mengeluarkan anaknya Kang Ho Chang dan alhasil pengadilan pun ditunda sampai pukul 10 pagi. Di lain tempat tadi perlihatkan Do Jiol keluar dari ruang sidang dan diikuti oleh Kang Ho Chang. Mobil Do Jiol diikuti sampai akhirnya mereka berhenti di rumah Pak Kang. Di sana ternyata terdapat anak yang bernama Nam Ji Ho. Nam Ji Ho sedang disuruh agar menghafalkan teks untuk sidang esok hari. Di sini Nam Ji Ho keluar dengan istri Pak Kang, namun dia diculik oleh Kang Ho Chang. Dia dibawa ke dalam mobil. Istri Pak Kang mengikuti Ji Ho, namun ternyata telah dimasukkan oleh Kang Ho Chang ke dalam mobil. Istri Pak Kang yang mencoba mengejar dia tersandung dan dia pun lari memanggil bantuan. Di sini Kang Ho Chang menanyakan kepada Ji Ho
apakah Jiho bisa membantu dirinya. Namun Jiho berkata bahwa dia tidak bisa karena telah dibayar 3 kali lipat oleh orang tua murid yang lain. Di sini mereka memaksa Kang Ho Chang untuk membebaskan Nam Jiho. Namun akhirnya Kang Ho Chang pun melepaskan Nam Jiho sehingga Nam Jiho bisa keluar dari mobil. Di esok harinya, Nam Jiho pun bersaksi di pengadilan. Dia mengatakan bahwa dia melihat pembunuhan yang terjadi yang dilakukan oleh anaknya Kang Ho Chang. Nam Jiho menjelaskan setiap peristiwa yang terjadi. Hal tersebut menyulut emosi dari ibunya Gunwo, dan ibunya pun berniat untuk membunuh anaknya Kang Ho Chang di situ, namun ditahan oleh petugas pengadilan, dan ibunya Gunwo dibawa keluar paksa dari ruang sidang. Selanjutnya diperlihatkan kondisi Nam Jiho lewat layar. Di sini jaksa penuntut umum menanyakan kepada Nam Jiho sebenarnya, dan Nam Jiho pun menjelaskan apa yang telah dia hafalkan pada saat disampaikan oleh orang tua murid yang lain. Namun ternyata di sini Kang Ho Chang telah memiliki bukti yang lain. Dia merekam percakapan yang kemarin dengan Nam Jiho. Dia berikan kepada hakim. Semua orang di ruang sidang menjadi kaget akan hal tersebut. Di sini Kang Ho Chang pun meminta agar hakim bisa menilai sesuatu dengan kebenaran dan membuat apa yang salah itu bukanlah hal yang harus dilakukan. Saat berada di kamar mandi, Do Jiol bertemu dengan Kang Ho Chang dan mereka pun berkelahi di sana. Di sini akhirnya Kang Ho Chang pun menang dan meninggalkan Do Jiol di kamar mandi tersebut. 네 새끼 혼자 다 한 거라고. 그게 진짜야 이 새끼야. 당신이 만든 진짜는 이제부터 다 가짜야. Saat di luar, Kang Ho Chang pun bertemu dengan Bu Guru Song, dan dia juga bertemu dengan Ibu Gunwo. Tak lupa, Kang Ho Chang menyampaikan salam. Dia menunduk kepada Ibu Gunwo dan dia pun berjalan pergi meninggalkan mereka. Di lain tempat kita diperlihatkan ternyata anaknya Kang Ho Chang tidak bersalah dan mereka sedang berada dalam mobil. Kang Ho Chang sedang mengantarkan anaknya ke sekolah. Kang Ho Chang pun mengantarkan anaknya keluar dari mobil. Saat mereka telah jauh dan keluar dari mobil, Kang Ho Chang pun melambai kepada anaknya. Setelah itu dia meninggalkan anaknya. Kang Ho Chang pergi ke tempat ibu pemilik warung yang dulu. Dia menyampaikan rasa terima kasihnya. Dia memberikan sejumlah uang kepada mereka. Ibu tersebut mengatakan kalau ternyata suaminya yang menemukan pertama kali anak tersebut, yaitu Gunwo, di danau. Kang Ho Chang pun menanyakan kepada suami dari ibu tersebut. Suaminya pun menjelaskan apa yang dia lihat pada saat itu kepada Kang Ho Chang. Kang Ho Chang pun menjadi terkejut mendengar pernyataan suami ibu tersebut. Setelah mendengar pernyataan itu, Kang Ho Chang pun dengan cepat dia berlari ke mobilnya. Dia mengambil drone yang ada di belakang mobilnya yang ditinggalkan oleh anaknya. Kang Ho Chang pun melihat isi memori dari drone tersebut. 미쳤어!
왜 그래? 네가 왜 죽어? 네가 왜? 그것도 못 붙여? 병신이야? 네가 다 병신이야. 다 너 때문이잖아. 어? 네가 당신한테 꽂히지 않았어도 죽어 그냥 죽어 죽어. Kang Ho Chang menjadi terkejut melihat rekaman dari drone tersebut. Kang Ho Chang pun menangis sejadi-jadinya. Ternyata anak yang dia sayang dan dia bela di pengadilan adalah pembunuh yang sebenarnya terhadap Gunwo. Kang Ho Chang pun tak menyangka apa yang dia saksikan. Seketika itu, Kang Ho Chang pun memilih keluar dari mobilnya dan membawa drone berisi rekaman tersebut ke atas bukit. Kang Ho Chang pun dengan sekuat tenaga dia mencoba untuk melempar drone tersebut ke bawah. Alhasil drone tersebut tercebur ke sungai. Kang Ho Chang berusaha menghilangkan barang bukti. Kang Ho Chang menjadi terdiam dengan hal tersebut. Selesai. Terima kasih banyak teman-teman.